Mas, Sa Aborma. Bapak nggak ya? Dia masih bapak. Iya. Orang mau terus jam kan. Wow. Ayo, das. Oh, Dari mana ini? Dari mana? Kamarula. Sekarang mana ini? Oh, ini sampai Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya lupa lagi Pak Andi ya, bukan? Saya Prof. Ade. Ya, ada Bang Andi. Alhamdulillah. Anak buahnya udah lengkap, anak buahnya udah lengkap belum nih? Baru 13 Prof. Cukup lah. Tengahnya. Mulai aja ya. Ya, mangga Mulai Prof. ya. Kita mulai ya. Jadi saya terakhir kita kuliah tentang mekanisme keterpaduan ya. Singkat ya. Koordinasi. Nah, kita belajar mekanisme keterpaduan yang perlu kita bangun ya di rumah sakit ya. Bisa pakai teknologi, bisa pakai yang sederhana itu kan ya. Sudah kita bahas pada minggu lalu. Sekarang kita masuk ke slide ya. Saudara mungkin masih ingat apa yang dimaksud dalam pengertian manajemen operasi rumah sakit ya. Itu bahwa manajemen operasi itu kita berusaha mengelola sistem operasi jasa rumah sakit itu agar dapat menghasilkan pelayanan jasa rumah sakit sesuai kebutuhan pasien secara efisien dan efektif, kan? Itu pengertian yang pertama kita bahas ya. Saya ulangi, pada operasi rumah sakit adalah usaha mengelola sistem operasi pelayanan rumah sakit dan menghasilkan pelayanan yang sesuai kebutuhan pasien secara efisien dan efektif ya. Nah, dan kita tahu di rumah sakit itu ada berbagai unit pelayanan ya. Ada UGD, ada rawat inap, ada laboratorium, macam-macam lah ya. Nah, di situ ada kepala-kepalanya. Ada kepala rawat inap, ada kepala apotek dan sebagainya ya. Nah, secara umum kepala-kepala itu kita sebut dengan nama manajer pimpinan ya, pimpinan. Nah, atau lebih dalamnya lagi adalah manajemen operasi rumah sakit ya. Nah, kan ada juga kan yang bukan operasi ya, seperti manajer keuangan kan ya. Itu tidak dalam skop kita ya, kita kan skopnya operasi. Manajer operasi rumah sakit ya. Nah, manajer rumah sakit, operasi rumah sakit itu kan berarti bertugas bagaimana dia mengelola sistem operasi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tadi bisa dihasilkan sebuah pelayanan rumah sakit yang sesuai kebutuhan konsumen secara efisien dan efektif. Nah, jadi kalau saudara ditugaskan menjadi manajer apotek misalnya ya, nah, maka saudara harus bisa melayani, memberikan pelayanan kepada pasien secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan pasien. Saudara diangkat jadi manajer UGD, nah, saudara juga sama, harus bisa memberikan pelayanan pada pasien sesuai kebutuhan pasien secara efisien dan efektif. Berarti tugas pokoknya itu di situ. Nah, dalam melaksanakan tugas pokok itu, kita tahu bahwa tugas seorang manajer itu ada beberapa, ya. Ada beberapa. Secara umum ada tugas manajer itu secara umum ya, berarti yang berlaku rumah sakit maupun tempat lain. Secara umum manajer itu berkewajiban atau bertugas pertama disebut dengan interpersonal role, bertugas berhubungan dengan orang
inap, terus bertugas ya, terus berhubungan dengan pasien kan. Asal sudah diam aja di kamar ya, berhubungan pasien, berhubungan dengan keluarga pasien, ya, berhubungan dengan para perawat, suster dan sebagainya. Itu internal. Tapi harus berhubungan juga dengan unit lain. Berhubungan dengan kepala UGD, berhubungan dengan kepala lab dan sebagainya. Kan pas itu ya. Nah, di situ harus terjadi sebuah interaksi personal. Ya, tugas saudara adalah sebagai manajer itu adalah harus berkaitan, berinteraksi dengan orang lain. Ya, baik orang lain itu bawahan, para perawat, maupun para manajer yang sederajat. Saudara sebagai manajer rawat inap berinteraksi dengan manajer pembinaan laboratorium, pembinaan botik dan sebagainya, dan juga harus berinteraksi dengan atasan, harus berinteraksi dengan direktur operasi rumah sakit, ya. Nah, itu disebut dengan interpersonal, ya. Hanya kalau sudah jadi manajer, sudah jadi kepala bagian, itu harus sadar, saudara tidak hanya utak-atik di kerjaan saudara saja, harus berhubungan dengan orang lain. Maka dibutuhkanlah yang disebut dengan communication ability, ya, baik writing maupun verbal, kan butuh, ya, punya karakter ya sama dan sebagainya, ya. Itu namanya tugas yang pertama, interpersonal, ya. Tugas kedua sebagai manajer itu bertugas malah memberikan informasi. Informational role, artinya seorang manajer itu harus bisa mengumpulkan data dari kegiatannya dan disampaikan pada orang lain, ya. Data diolah, disampaikan pada orang lain yang membutuhkan, ya. Saudara kembali makan rawat inap kan bagian keuangan butuh data dari saudara. Nah, saudara harus bisa menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh keuangan dari operasi kegiatan saudara, ya. Direktur operasi butuh data kegiatan unit yang sudah pimpin, ya. Direktur SDM juga butuh informasi tentang para perawat yang bekerja di bawah kendali saudara, kan gitu kan, ya. Nah, jadi itu namanya informational. Nah, yang saya alami adalah yang ketiga nih, tugas ketiga, yaitu bahwa seorang manajer, apapun manajernya, baik rumah sakit maupun bukan rumah sakit, tugas ini ada, melekat tugas ini, yaitu apa? Sebagai decision maker, sebagai pengambil keputusan, ya. Jadi kalau saudara diangkat jadi manajer, jadi pimpinan di rumah sakit, ingat tugas yang paling penting yang harus saudara concern betul, yaitu saudara sebagai decision maker, ya, pengambil keputusan, ya. Tentu dalam keputusan ini bisa banyak hal yang perlu kita pikirkan, ya. Saudara harus menjadi seorang decision maker dalam bernegosiasi dengan pihak lain, ya kan? Ya, saudara bernegosiasi dengan bagian anggaran, kan? Ya, saudara butuh anggaran, dan bernego saudara dengan kepala bagian anggaran, dengan keuangan. Ya, di situ diputuskan beberapa aspek. Jadi saudara harus bisa sebagai negosiator di situ, ya. Sebagai manajer harus mengambil keputusan tentang pembagian resources. Saya memutuskan misalnya siapa saja yang harus pagi, shift siang, shift malam, mungkin keputusan pembagian resource. Harus memutuskan misalnya
oh ini ditangani oleh dokter ini, nah itu sama juga ya. Harus memutuskan misalnya apa namanya siapa perawat yang harus menangani secara intensif pasien ini, nah, itu kan apa kemarin decision mengenai resource dan sebagainya ya. Jadi sebagai negotiator dan juga sebagai resource allocator itu membagi resource ya. Nah, saudara sebagai manajer juga harus menjadi seorang pengambil keputusan dalam berbagai problem solver. Karena semua yang berjalan di dalam operasi saudara itu tidak serba mulus. Ada yang perlu diputuskan, ya. Ada yang perlu diputuskan. Jadi, ada kesalah yang harus diputuskan. Misalnya, ini sekarang nih kita kekurangan obat nih. Nah, apa nih? Apa yang harus solusi harus diambil? Ya. Oh sekarang ini kita kebanyakan pasien. Nah, bagaimana nih? Harus memutuskan apa? Harus berunding dengan siapa? Nah, itu ya. Jadi seorang manajer itu harus mengambil keputusan dalam hal sebagai negotiator, ya, sebagai problem solver, ya, dan sebagai resource allocator. Nah, disitulah kemudian keputusan yang perlu diambil, ya. Nah, berhubungan dengan keputusan ini, kita akan coba bahas lebih dalam, ya. Pertama adalah syarat. Ini perlu dicatat ya, karena saya tidak punya slide-nya, saya tidak membuat slide-nya. Jadi ada 3 aspek yang perlu kita bahas dalam bidang decision maker ini, ya. Nah, ini kita akan bahas, kita akan dalami aspek decision maker ini, ya. Yang pertama adalah syarat yang harus dipenuhi agar manajer operasi rumah sakit itu mampu mengambil keputusan dengan tepat. Itu pertama, syarat pertama, ya. Yang kedua, kita akan bicarakan bidang-bidang operasi apa yang manajer itu harus sebut saja harus cermat, harus hati-hati mengambil keputusannya. Cermat, hati-hati mengambil keputusannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keputusan itu harus diambil secara sistematik. Jadi ada proses yang harus dilakukan, yang harus ditempuh. Ya, kita akan bicara tentang bagaimana proses pengambilan keputusan itu, ya. Jadi aspek, ya. Mudah-mudahan kalau nggak hari ini ya kita teruskan besok minggu depan, ya. Saya catat ya. Jadi ada 3 aspek yang kita akan dalami. Pertama adalah syarat apa yang perlu dipenuhi agar manajer operasi rumah sakit itu bisa mengambil keputusan dengan tepat. 2, bidang-bidang operasi apa di rumah sakit yang harus cermat, harus hati-hati, harus perlu perhatian dalam mengambil keputusannya, ya. Yang ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan yang baik itu di bidang operasi, ya. Bagaimana itu prosesnya di bidang operasi, ya. Tadi suara saya kedengaran bagus? Mana Bandi? Suara saya kedengar bagus? Kedengar, Bro. Ya, ini kalau kasih tahu, ya. Ya. Nah, itu 3 itu kita akan bahas secara dalam. Nah, nanti kalau selesai hari ini, ya, kita akan lanjutkan ke minggu depan, ya. Yang pertama dulu, kita harus catat karena slide-nya tidak ada, ya. Yang pertama, syarat
syarat yang belum dipenuhi agar keputusan itu tepat, ya. Kan kita tadi tahu ya, kita fokus pertama ya, kita fokus ke pertama itu syarat yang perlu dipenuhi agar manajer operasi rumah sakit bisa tepat mengambil keputusan, ya. Tadi kan saya sudah kasih bahwa manajemen operasi itu adalah usaha mengolah sistem operasi agar dapat dihasilkan pelayanan jasa rumah sakit sesuai kebutuhan konsumen, sesuai kebutuhan pasien secara efisien dan efektif, ya. Berarti tujuan dari kita memanage sebuah operasi rumah sakit, tujuannya adalah bisa memberikan pelayanan, ya, rumah sakit kepada pasien sesuai kebutuhannya, tapi efisien, efektif, kan? Itu ya, itu tujuan yang dicapai. Jadi saudara kalau jadi manajer operasi rumah sakit harus berusaha seperti ini, yaitu bagaimana pelayanan bagian operasi saudara itu bisa memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan pasien secara efisien dan efektif, ya. Nah, untuk itu saudara harus bisa menjadi a good decision maker, mengambil keputusan yang baik. Untuk itu penuhi syarat-syarat yang saya terangkan ini, ya. Syarat-syarat yang saya terangkan ini harus dipenuhi. Apa syaratnya? Pertama, ini saya lain bisa dicatat karena tidak ada slide-nya. Syarat pengambilan keputusan yang baik. Satu, dimilikinya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, ya. Dapat atau dimilikinya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, ya. Jadi begini maksudnya, keputusan itu akan tepat kalau dasarnya informasi, bukan bisikan-bisikan, isu-isu, hoax dan sebagainya, ya. Kalau sudah ingin jadi manajer operasi yang bagus, yang berprestasi, maka saudara harus sadar bahwa keputusan yang saudara ambil itu harus berbasis informasi, ya. Salah satu saudara manajer apotek nih, ya, kan saudara harus memutuskan misalnya obat apa yang harus dibeli, berapa jumlahnya. Nah, itu keputusan yang harus berbasis informasi. Karena kalau saudara tidak berdasarkan informasi, bisa salah. Misalnya begini, saudara ada supplier itu datang ke saudara, ini obat baru nih, atau obat ini lebih ya harganya lagi murah dan sebagainya. Lalu karena rayuan supplier, saudara beli saja tanpa memperhatikan informasi tentang stok obat, berapa sisa obat tersebut di apotek. Nah, saudara kena terayu sama suppliernya, saudara beli banyak dan simpan di gudang, ternyata obat itu masih banyak, masih sisa banyak tersedia. Tambah dengan yang sudah beli, tambah banyak lagi, kan. Itu kan keputusan yang punya risikonya, kan, ya. Berarti bisa-bisa banyak obat yang
menjadi melebihi ya kadaluarsanya. Ya, ini kan suatu kerugian buat rumah sakit. Kenapa saudara ambil keputusan itu? Karena saudara tidak melihat dulu, tidak mencari dulu informasi tentang stok obat. Ya, itu sama. Jadi artinya keputusan itu harus berbasis informasi supaya tepat. Ya. Karena itu sangat dibutuhkan ya dalam operasi sebuah rumah sakit itu kita harus bisa membangun sistem informasi rumah sakit. Harus dibangun dengan komputer, dengan software yang canggih dan sebagainya. Bisa tuh kita bangun sebuah sistem informasi rumah sakit sehingga tersedia informasi yang dapat digunakan sebagai dasar keputusan. Ya, begitu. Ya. Nah, informasi yang disediakan untuk menunjang keputusan operasi yang tepat itu harus memenuhi 3 kriteria. Memenuhi 3 kriteria. Pertama, informasi itu harus akurat, harus teliti, tidak banyak mengandung error. Harus teliti, tidak banyak mengandung error. Ya. Ya. Tadi manajer apotek itu harus dapat informasi tentang stok obat, tentang trade code supplier, tentang harga obat dan sebagainya. Itu harus informasi yang akurat. Karena kalau informasi yang akurat banyak kesalahan, banyak error, banyak kesalahan, nanti keputusan itu juga error, salah. Keputusan salah, dampaknya bisa merugikan rumah sakit, baik dalam finansial maupun non finansial. Ya, seperti tadi saya katakan, manajer apotek salah memutuskan obat yang harus dibeli dan jumlahnya, sehingga obat tersebut bisa berlebihan yang menyebabkan waktu kadaluarsanya jadi tersampai, jadi habis ya. Obatnya nggak bisa dipakai lagi kan rugi kan ya. Jadi disitulah informasi yang disediakan harus akurat, relevan, harus teliti. Maka kalau sudah ada sistem informasi, sistem operasi rumah sakit, atau SIMOP, sistem informasi manajemen operasi rumah sakit, maka yang berbasis komputer, maka harus bisa dikeluarkan informasi yang akurat ya. Tentu bicara akurat ini panjang lebar ya, bisa akurat itu tergantung juga data yang diambil. Kalau data yang akurat, informasi yang akurat ya, tergantung pada cara pengolahan data. Kalau cara pengolahan datanya nggak benar, nggak akurat juga informasinya. Tergantung waktu pengambilan data dan sebagainya. Ini banyak faktornya ya, penelitian itu. Nah, itu satunya jadi informasi itu sangat akurat. Yang kedua, informasi itu harus up to date. Gimana deh? 31. Nah, harus up to date. Artinya informasi itu harus sesuai dengan kondisi terkini. Itu akurat, sesuai dengan kondisi terkini. Saya tadi, manajer apotek harus tahu informasi tentang posisi stok obat. Maka informasi yang diberikan kepada manajer apotek harus up to date. Itu informasi yang terbaru. Informasi stok mungkin hari ini atau paling lambat yang kemarin, gitu ya. Karena kalau informasi diberikan sudah sebulan yang lalu, ya sudah berubah kan kondisi stok gitu kan, ya. Karena saudara misalnya manajer apotek akan memutuskan siapa supplier yang akan saudara pilih.
informasi tahun lalu ya, yang sudah out of date. Maka ketika saudara memutuskan ini saja nih supplier ini diundang untuk tender, nah, ternyata data yang sudah miliki itu sudah kadaluarsa. Ada supplier yang sudah bangkrut, pilot, ada supplier yang sudah alamatnya sudah ganti, nomor teleponnya ganti, macam-macam. Karena saudara tidak mengupdate informasi itu, ya. Dan maka kesalahan bisa terjadi kalau informasinya tidak up to date, ya. Yang kedua, ya, jadi satu akurat, kedua up to date. Ketiga, informasi yang harus disediakan itu harus relevan. Artinya harus berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil. Keputusan yang akan diambil, ya. Itu namanya informasi yang relevan. Contoh, ya. Seorang adalah ibu rumah tangga mau belanja ke supermarket. Dan dia harus memutuskan dulu, sebelum pergi harus memutuskan dulu, membuat daftar belanja apa yang dibeli di supermarket. Itu keputusan. Nah, tentu untuk keputusan ini si ibu tadi tanya ke si bibi, masih ada beras, masih ada minyak, masih ada gula. Itu berarti kan informasi tentang stok. Lalu dia tanya juga kepada keluarga yang lain, minggu ini akan ada tamu nggak? Akan ada saudara yang datang, ya? Karena kalau ada saudara yang datang berarti stok beras harus ditambah. Nah ini, jadi informasi itu adalah informasi yang harus kita kumpulkan dengan keputusan yang akan diambil, ya. Makanya tiga ini penting. Informasi sudah harus akurat, up to date, dan harus relevan, ya. Nah, kalau ini terpenuhi, maka syarat tadi informasi tersedia itu sudah mulai dipenuhi, ya. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi manajer operasi rumah sakit yang berprestasi, ya ketika ambil keputusan harus berbasis informasi. Informasi mana? Yang tadi akurat, akan tepat. Oh, satu lagi, selalu empat ya. Empat tadi kan baru akurat, up to date, relevan, dan satu lagi tepat waktu. Inggrisnya timeliness, tepat waktu. Nah, informasi itu harus tersedia pada saat akan diambil keputusan, ya. Tepat waktu. Kalau misalnya sudah melakukan tender pembelian obat-obatan, kan tender itu sudah ada jadwalnya, kan. Oleh komunikasi tanggal berapa pemasukan penawaran, tanggal berapa diambil keputusan, dan sebagainya, ya. Nah, ketika sampai saatnya memutuskan ternyata informasi mengenai penawaran, mengenai supplier itu banyak yang belum lengkap. Berarti tidak tepat waktu. Dampaknya apa? Keputusan bisa ditunda, kan? Karena nggak ada, kalau nggak tepat waktu, nggak apa informasinya. Ya, seperti juga misalnya di sekolah, ya, kalau sekolah mau memutuskan kenaikan kelas, rapat guru, harusnya kan keputusan naik kelas atau tidak kan dasarnya adalah informasi tentang nilai mata pelajaran. Ternyata ketika mau diambil keputusan, ternyata nilai pelajaran belum semua lengkap. Artinya apa nih? Informasi tidak tepat waktu. Artinya keputusan bisa ditunda. Tampaknya apa? Kecewa murid, kecewa guru, kecewa orang tua, ya. Nah, itu. Jadi harus
timeline tepat waktu ya. Jadi kalau saudara ingin para manajer operasi itu rumah sakit tepat mengambil keputusan, harus tersedia informasi yang akurat, up to date, relevan dan tepat waktu, timeline. Ini syarat pertama, tersedia informasi yang ya. Kalau ini bisa dipenuhi, insya Allah bisa diambil keputusan yang tepat ya. Ya. Berapa? 4, 7. Ya, kita teruskan. Itu baru syarat pertama ya. Pastinya informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan up to date. Luas lah. Kedua, seorang manajer operasi rumah sakit bisa tepat mengambil keputusan bila dia memiliki, manajer tadi memiliki ability to make decision, memiliki kemampuan mengambil keputusan, ya, memiliki kemampuan mengambil keputusan, ya. Keputusan itu bisa diambil atau harus diambil dengan satu cara tertentu. Keputusan operasi rumah sakit harus diambil dengan cara tertentu. Ya. Nah, kalau diambilnya sembarangan, tanpa cara, tanpa teknik tertentu, ada risiko keputusan yang salah. Risiko keputusan yang salah, ya. Oh, misalnya, tadi penyerahan politik memutuskan jumlah obat yang harus dibeli, kapan belinya, ya, apa yang harus dibeli. Nah, itu kan ada caranya, ada tekniknya, siapa suppliernya, ada caranya, ya. Nah, cara ini tentu harus dipelajari dengan seksama dan dapat membimbing seorang manajer mengambil keputusan yang tepat, ya. Namanya cara ini macam-macam, ya. Ada cara yang istilahnya itu structure decision making, structure decision making, mengambil keputusan yang terstruktur, itu ya. Artinya prosedurnya, caranya, tekniknya bisa didefinisikan, bisa dibikin SOP-nya, ya, bisa dibikin SOP-nya, prosedurnya bisa dibuat, sehingga rumah sakit bisa membuat semacam kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan. Salah contoh, ya, untuk memutuskan siapa supplier itu bisa dibuat SOP-nya, bisa dibuat caranya yang tepat. Misalnya untuk sekian pembelian obat sekian ratus juta harus tender. Di bawah itu bisa penunjuk. Karena sebagainya itu semua adalah cara yang bisa disuturkan, ditulis, dibikin aturan oleh rumah sakit, ya. Itu namanya structure decision making, kembali keputusan yang terstruktur, ya. Ada juga yang unstructured decision making. Ini biasanya keputusan yang agak kompleks, ya, kompleks dan jarang dihadapi, ya, sehingga sulit dibuat prosedurnya, sulit dibuat mekanismenya, ya. Nah, untuk ini tentu rumah sakit bisa membuat sebuah guidance, sebuah petunjuk saja yang sifatnya agak global, nggak bisa detail karena ini tentang structure, ya. Misalnya memutuskan bagaimana perubahan organisasi, nah ini kan unstructured, ya.
tapi bagaimana memutuskan shift, ya, misalnya manajer tindak memutuskan siapa yang shift pagi, malam, siang, itu structure, ada caranya, ada prosedurnya, ada mekanismenya, ya. Memutuskan siapa supplier, itu juga structure. Jadi kalau sebagai manajer operasi biasanya pasal keputusan yang saudara hadapi itu bisa structure, terstruktur, ada prosedurnya, ada caranya. Makanya kalau saudara menjadi manajer operasi rumah sakit, ingat harus belajar itu, sudah pelajari dengan baik. Ya, gimana cara atau mekanisme mengambil keputusannya? Apa kebijakan rumah sakit itu dampaknya? Pelajarin. Supaya apa? Supaya tidak salah ambil keputusan. Ya. Karena kalau didasari oleh prosedur, saudara nggak akan disalahkan. Ya. Atau misalnya, di pemerintahan itu sudah ada SOP untuk pembelian barang dan jasa. Ya, SOP untuk pembelian barang dan jasa. Makanya kalau saudara jadi pejabat, misalnya di sebut saja dinas kesehatan atau di Kementerian Kesehatan, ingat pelajari SOP untuk pengadaan barang dan jasa. Bikin prosedur, mekanismenya sudah jelas. Misalnya harus ada dulu namanya prakualifikasi, harus ada dulu penawaran, ya, harus ada dulu sidang bidding, harus ada masa sanggah. Nah, ini diatur prosedurnya. Nah, harus dipelajari oleh saudara supaya tidak menimbulkan sebuah kesalahan yang membawa kerugian pada lembaga maupun saudara sendiri. Kalau saudara misalnya nanti menjabat di Kementerian Kesehatan, ada pengadaan alat kesehatan, jumlahnya puluhan miliar. Lalu saudara salah ambil keputusan, salah prosedur, ini bahaya. Merugikan saudara bisa kena KPK, ya. Bisa pakai ada orangnya betul, baju orangnya, baju apa namanya? Padi apa bukan rompi orangnya. Ya. Rugi saudara, rugi lembaga, ya. Makanya untuk yang manajer yang di bidang operasi rumah sakit, kebanyakan terstruktur pelajari SOP-nya, ikuti itu, jangan keluar dari situ karena akan berbahaya baik saudara sendiri maupun bagi rumah sakit, ya. Nah, itu namanya ability to make decision, pengambilan keputusan, kemampuan mengambil keputusan, ya. Karena itu maka harus banyak belajar, tentang bagaimana cara ambil keputusan. Maka saudara yang dijadikan oleh rumah sakit sebagai manajer operasi rumah sakit, baik sebagai kepala bagian atau apapun, ingat pelajari SOP untuk ambil keputusan sehingga sudah punya ability to make decision, ya. Ini penting, ya, karena ini bisa membawa saudara bisa berprestasi sebagai manajer, bisa juga bisa jatuh karena kesalahan tidak menguasai pengambilan keputusan, ya. Syarat kedua, syarat pertama tersedia informasi, syarat kedua memiliki ability to make decision, syarat ketiga namanya risk tolerance, toleransi terhadap risiko, ya. Oke. Dapat 5 kurang 16 karena. Ya, yang ketiga adalah risk tolerance, toleransi terhadap risiko. Bisa begini, mengambil keputusan itu ada risikonya. Mengambil keputusan itu ada risikonya, ya. Nah, misalnya saudara manajer rawat inap sudah punya bawahan perawat,
ya. Lalu ada perawat yang indisiplin, datang suka telat, ya, pulang suka lebih cepat, ya, tidak mematuhi perintah, ya, ada sebagainya. Pokoknya perawat yang tidak bagus lah. Nah, itu saudara sebagai manajer rawat inap ya harus memutuskan kan. Ini bagaimana tindakan yang harus dilakukan kepada perawat ini. Maka kita memutuskan untuk minta perawat ini dipindahkan atau dipecat atau dikeluarkan, ya. Itu keputusan. Nah, itu keputusannya bukan gampang ya, keputusannya bukan gampang. Itu melibatkan perasaan dan sebagainya. Ya. Seperti saya dulu ketika saya rektor ya, pas itu ada apa namanya informasi, ada pegawai yang mencuri barang, ya, mencuri barang. Ini kan sebuah tindakan kriminal ya. Ya saya putuskan ini dikeluarkan. Ya, dia tuh ya nangis-nangis lah ke saya sampai bawa istri dan keluarganya. Mana tuh? Gak ada. Nah, tapi karena ya apa namanya peraturannya harus dikeluarkan ya, saya keluarkan ya. Jadi keputusan itu kadang-kadang berbeda dengan hati nurani kita ya, benar. Tapi harus, karena ini sebuah keharusan yang lakukan ya. Saya dulu di ITB itu menjadi namanya itu pimpinan kelompok keahlian ya, kelompok kakak. Makanya saya tuh. Dan ada dosen yang tidak aktif, tidak pernah meneliti, tidak pernah menulis buku, mengajar juga tidak bagus, ya, jarang datang lah, macam-macam proyek kayak misalnya. Sehingga mereka rektor nanya, ini gimana orang ini? Karena ini juga sampai informasi ini ke atas. Saya bilang iya, ini yang pernah datang, rapat tidak pernah ada. Kegiatan penelitian, nggak pernah, yang ada dia modal aja, proyek, cari duit ya. Nah, sebenarnya harus ada SP1 dulu kan, tegur dulu saya, tidak berubah. SP2 juga begitu. Akhirnya putuskan, saya memutuskan dia keluar, itu sama, tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, tapi tentu harus diambil keputusan, karena kalau biarkan merusak iklim kerja ya. Nah, jadi ini ada risikonya nih, memutuskan ini ada risikonya ya. Mungkin dia akan menuntut, dia mungkin akan ke PT UN dan sebagainya ya. Nah, kalau saudara takut dengan risiko itu, takut di PT UN kan, takut dia marah, takut dia mengadu pada macam-macam pada pimpinan dan sebagainya, saya yakin sudah tidak akan bisa mengambil keputusan ya. Tidak bisa karena takut. Nah, ini namanya tidak punya risk tolerance ya. Untuk itu harus punya risk tolerance. Kita harus tahu ini ada dampaknya, tapi karena harus diambil itu yang terbaik ya, harus berani menghadapi risiko itu. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak punya risk tolerance, nanti keputusan nggak akan dia ambil, kan takut terus, gitu. Kasihan terus. Nah, nggak boleh gitu kan, seorang pimpinan ya, seorang manajer nggak boleh gitu. Harus berani ngambil keputusan, meskipun di situ ada risikonya. Ya, risikonya harus kita hadapi, ya.
memang di dalam teori keputusan itu ada yang namanya decision under calculated risk. Ada ilmunya tuh, saudara mau belajar ya. Decision under calculated risk. Keputusan dengan memberikan risiko. Nah, saya katakan sedikit prinsipnya ya. Tapi kalau mau saudara belajar ini ilmunya cukup dalam ya, tapi nggak mungkin kan saya terangkan semua. Saya terangkan prinsipnya aja. Jadi begini, artinya kalau berhubungan dengan risiko, karena keputusan itu selalu mengandung risiko, maka saudara tidak boleh takut dengan risiko. Apa yang harus dilakukan? Pertama, antisipasi risiko yang bakal muncul dari keputusan yang saudara ambil. Antisipasi risiko yang bakal muncul dari keputusan yang akan kita ambil. Kita memutuskan, ini nih pegawainya dipecat nih, PHK ini karena begini-gini, ya. Ada alasan yang memang mengharuskan itu. Keluarin ya. Sebelum mengeluarkan itu, saudara harus hitung dulu risiko apa yang bakal muncul, ya. Misalnya, ini orang ini dia aktivis di sebuah partai lah, atau di sebuah serikat buruh misalnya, ya, serikat pekerja. Pikir-pikir dulu tuh, kalau dia PHK, ya bisa punya kekuatan menggerakkan orang untuk demo misalnya, ya misalnya. Nah, dihitung ini. Ya. Jadi kita itu risikonya, dia akan melakukan demo dengan teman-temannya. Ya, nah, kalau sudah lihat bahwa risiko ini bisa kita atasi dan keputusan itu harus diambil karena aturan membuat begitu, ya kita ambil. Cuman sebelum diambil, ada nggak kira-kira cara untuk menurunkan risiko itu sebelum putusan diambil? Bisa nggak risiko itu kita turunkan? Misalnya, kita tahu nih orang yang kita keluarkan itu adalah orang aktivis dari serikat kerja, sehingga ada kemungkinan dia menggerakkan para pekerja. Bisa mungkin kita melobi pimpinan serikat itu, diskusi dengan pimpinan serikat itu, menyatakan bahwa ini akan ada kemungkinan begini, ada kemungkinan dikeluarkan, ada kemungkinan dia akan menggerakkan orang untuk demo. Dan kalau demo akan begini-begini. Nah, lebih ngobrol-ngobrol, kalau misalnya ternyata risiko itu bisa dikurangi, barulah kita mengambil keputusan, ya. Nah, jadi risiko yang kita perhitungkan, kita coba cari jalan untuk menurunkan risiko. Namun kita juga harus menentukan bagaimana kalau risiko itu terjadi. Bagaimana kalau demo itu terjadi? Apa yang perlu kita ambil tindakan? Ya. Maka misalnya kita bicara juga dengan kepolisian, bicara juga dengan misalnya sakit dan sebagainya. Ya, nah, jadi berbagai aspek harus kita pikirkan untuk mengatasi risiko itu kalau risiko itu terjadi. Itu yang disebut dengan secara prinsip ya, disebut dengan decision under calculated risk. Risiko diperhitungkan, ya. Nah itu. Ya, jadi risk tolerance itu artinya pertama kita jangan takut risiko, itu yang pertama, ya. Kedua, kita harus perhitungkan risiko yang bakal muncul, dan sebelum diambil kita
dan kalaupun terjadi kita sudah siap dengan cara mengatasi risiko itu, ya. Itu emang risk tolerance, tapi perhitungan, gitu kan, ya. Tapi memang ada suatu kondisi di mana risikonya terlalu besar, sulit diturunkan, dan kita memang tidak mampu mencari jalan untuk harus kita berpikir untuk mencari alternatif lain, mencari alternatif keputusan yang lain. Nah, seperti itu ya. Saya tadi keputusan butuh PHK ini terlalu besar. Nah, kita coba cari alternatif. Mungkin bukan PHK, apa yang lain misalnya, ya. Nah, gitu. Nah, seperti saudara yang suka dengan berita kan, ya, kan sekarang ini ada kasus agak besar juga, ya. Menurut saya besar juga kasus ini yang dihadapi oleh Presiden baru Prabowo, ya. Baru jadi presiden sudah ada kasus, yaitu pilotnya perusahaan tekstil terbesar yaitu Srit. Sama Pak Adi pernah dengar ya? Pak Adi? Mana Pak Adi? Halo Pak Adi? Mana Pak Adi? Ya bro. Halo? Pak Adi masih dengar kasus teks di Ya, Indonesia? pernah mendengar. Terus harus kita, apalagi saudara ya, pendidikannya pasah sarjana, harus banyak mendengar berita ya, supaya tahu apa yang terjadi kita ini. Jadi kira-kira mungkin minggu lalu ya, itu terjadi berita bahwa ada perusahaan tekstil besar di Semarang, perusahaan yang mengekspor tekstil ke luar negeri, itu pilot bangkrut, ya, hutangnya 36 triliun, asetnya cuma 26, bingung kan ya ini ya. Karyawannya yang berapa? 36.000 orang karyawannya. Jadi kalau ini bangkrut, pilot tutup, waduh, gitu. Apa berapa bisa dibayangkan? 30 karyawan bakal PHK. Karena pemerintah punya perhatian pada masalah ini, ya. Perhatian pada masalah ini, maka diturunkanlah para menteri BUMN, ya, Menteri Tauhid, Menteri Dalam Kerjaan, Pak Yasri, Profesor Yasri itu dosen teknik industri ITB, ya. Murid saya, karena saya kan dulu dosen teknik industri ITB, dulu saya ajar dia. Namanya Ica sebetulnya, ya. Sekarang murid saya jadi menteri. Nah, Profesor Yas itu harus menangani 36.000 itu. Karena persoalan berat, besar. 30.000 karyawan PHK. Kalau sebut saja dia punya keluarga, satu istri dengan 2 anak, berarti akan dampak 4 kali 36.000, sama dengan 144.000 orang kena dampak ini. Luar biasa itu ya, luar biasa, ya. Maka Pak Yasri dengan menteri yang lain mencari ini pendekatan komprehensif, ya. Mencari solusi lain untuk tidak terjadi PHK besar-besaran. Ya, jadi artinya kalau memang risikonya besar, ya, kita susah menghadapinya, kita berpikir bisa nggak ada cara lain, bisa nggak ada alternatif lain yang lebih kecil risikonya dan kita bisa hadapi. Memang saya belum lihat, ya, saya belum tahu apa alternatif lain yang diambil oleh pemerintah, ya. Ada pendengar bahwa karena suntikan dana itu kan penuh berat juga, ya. Harus mengorbankan dana untuk usaha swasta. Contoh lain. Nah, ya.
Dan mungkin masih ingat ketika Jokowi menghadapi pemilihan kedua, ya. Nah, waktu itu Jokowi harus memutuskan siapa cawapresnya, ya, siapa cawapresnya. Nah, lalu terdengar berita bahwa cawapresnya itu adalah Mahfud MD. Nah, mau diumumkan oleh Pak Jokowi, Pak cawapresnya Mahfud MD. Lalu sebelum keputusan diambil, ada berita bahwa NU itu akan mencabut dukungan pada Jokowi kalau yang diangkat sebagai cawapres bukan dari golongan NU. Nah, itu kan NU itu anggotanya banyak sekali sampai di daerah-daerah itu. Karena NU itu kan mengakar sampai daerah, ya. Banyak itu. Jokowi juga lihat ini risikonya gede, ya. Nah, apa solusinya? Dia cari alternatif lain. Maka dipilihlah Ma'ruf Amin. Gitu, ya. Itu kan peristiwa yang lumayan, ya, kalau sudah dengar berita, ya, sampai Ma'ruf Amin mulanya sudah dikasih baju untuk calon pres, sudah pergi ke rumah semacam-macam. Tahunya 3-4 tahun. Itu Jokowi, ya, sudah berani mengambil risiko, dia pindahkan ke Ma'ruf Amin, ya. Itu contoh-contoh bahwa kalau persoalannya risiko yang besar dan sulit diatasi, nggak bisa kita turunkan, nggak bisa kita cari alternatif untuk mengatasinya, maka jalan keluarnya cari solusi lain, ya. Itu, ya, jadi harus pintar ambil keputusan, ya, teknik harus dikuasai, cara-cara harus dikuasai, dan sebagainya. Ini 3 itu yang penting supaya keputusan pada operasi rumah sakit itu tepat. 1, terus dia informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, ya, dan up to date. 2, memiliki ability to make decision. Yang ketiga, punya risk tolerance, ya. Syarat. Terus ini bisa dimengerti nggak? Pak Adi bisa paham nggak dia? Ya, syaratnya bisa dipahami? Pak Adi? Paham, Bro. Itu baru syarat, ya. Sekarang kita lihat aspek berikutnya. Ya, tadi kan ada 3 poin kan? Ya, 1, syarat, baru selesai saya terangkan. 2, bidang operasi yang cermat mengambil keputusan. 3, bagaimana proses keputusan yang harus diambil, ya. Yang boleh. Yang 5. Persis. 5. Nah, sebelum itu sih. Oke, kelihatannya dari suatu waktu mungkin ini terakhir nih saya terangkan materi ini. Ya, kan ada 3 materi kan? 1, syarat. 2, bidang operasi. 3, proses keputusan. 3, tapi kelihatannya lihat waktu segmen yang 2 saja dulu. Yang 3 nanti kita bahas minggu depan, ya. Proses keputusan. Bidang operasi yang cermat mengambil keputusan. Kenapa ini harus jadi concern kita? Ini harus jadi concern karena harus jadi perhatian kita karena ada bidang-bidang operasi yang sifatnya strategis. Ya, bidang operasi yang sifatnya strategis sehingga kalau salah mengambil keputusan di bidang ini itu bisa menimbulkan dampak besar, kerugian besar bagi rumah sakit, ya. Nah, untuk yang seperti kerugian bukan uang saja, ya, bisa citra yang baik dan sebagainya. Pertama, keputusan di bidang proses. Saya di bidang proses, ya. Yaitu keputusan yang berhubungan dengan bagaimana kita menyediakan jasa pelayanan rumah sakit.
Gimana caranya? Ya, nah, kita bisa menyediakan pelayanan jasa rumah sakit ya, ya kan? Ya, nah, kebutuhan dalam proses ini bisa meliputi pegawai atau perawat atau dokter, ya, yang harus menangani pasien, ya, bisa berhubungan dengan fasilitas yang harus diberikan kepada pasien, itu proses, ya, ya, dan apa namanya, keputusan di dalam proses ini harus cepat tersiasati, karena inilah yang betul-betul akan dirasakan oleh pasien. Salah ngambil keputusan di bidang ini, pasien akan tidak puas, akan kecewa dengan pelayanan kita, ya. Kalau misalnya saudara memutuskan perawat-perawat yang jumlahnya cuma sedikit untuk shift malam, misalnya contohnya, putuskanlah sekarang kan perawat udah canggih-canggih, udah hebat-hebat, udah aja lah shift malam 5 orang aja, ada pasien banyak, ya, ada pasien banyak, ya. Maka keputusan ini bisa menimbulkan kekecewaan karena saudara tidak cermat mengambil keputusannya. Bisa-bisa malam itu banyak orang yang membutuhkan perawat, ngebel datang-datang. Dulu saya waktu mahasiswa ya, pernah ya biasalah tabrakan motor ya, saya lupa, nabrak juga ya, ditangani oleh dokter bedah. Waktu itu dokter bedah cuma sedikit ya, cuma sedikit, tapi hebat, tapi menurut saya bagus ya, bagus ya menanganinya, cepat sembuh, dan tapi sebenarnya ada bekasnya. Tapi kan sudah tahu ya, orang yang celaka itu orang yang mengalami kecelakaan di jalan itu sangat mesti bertangani dengan baik. Saya bertangani oleh Dr. Kusteyo namanya ya, oleh bedah gitu. Itu menurut saya bagus. Tapi kan sakitnya luar biasa ya, sakitnya ya, luar biasa sakitnya. Malam itu saya kesakitan ya, saya kesakitan. Meskipun udah dipaksa buat bius segala macam, kesakitan. Sehingga saya pakai harus suster perawat. Untuk gimana nih saya bisa tidur nih, sakit luar biasa ya. Ya datang perawatnya, karena ya, kemudian saya itu datang ya setelah sekian, setengah jam atau 1 jam datang. Dokter bilang, oh mohon maaf ya Dek, saya sebutnya Adek karena masih mahasiswa ya. Apa Dek ya? Ini perawat, kami sedikit kan yang malam ini, pasien banyak, jadi kami kesibukan. Nggak apa-apa, sekarang suka bilang suster kan ya, suster nggak apa-apa, tapi ini gimana, tolong saya nih, bla 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 bla. Selesai perawat itu datang mau obat tidur, ya enak tuh, masih obat tuh tidur langsung sakitnya hilang. Nah, itu kan sebuah kesan yang jelek bagi saya nih, gimana rumah sakit teh, nah, dipanggil 1 jam, lebih dari 1 jam datang. Nah, itu kan sampai saya ngeluh kan kepada keluarga ya. Sampai memutuskan mau dibawa pulang aja lah. Nah, tapi kan mana jalan-jalan nggak bisa ya. Nah itu contohnya, jadi keputusan di bidang proses itu ternyata sangat berkaitan dengan pelayanan kepada pasien, sangat berkaitan dengan kepuasan pasien, ya kan? Coba aja, kepala perawat ini memutuskan jumlah perawat yang shift malam cuma sedikit, padahal pasien banyak. Nah itu kan keputusan yang sangat membuat pasien itu tidak puas. Nah, makanya ini harus hati-hati ya, bercermat
Kalau sudah sebagai kepala rawat inap, sudah lihat nih bagaimana shift perawat itu, ya berapa jumlahnya dan sebagainya, supaya tetap bisa menangani pasien. Itu intinya, pasien tetap bisa tertangani masalah-masalahnya, ya. Jadi ini adalah putusan yang harus diselamatkan dunia, ya. Lalu yang kedua, dari situ, itu yang ini. Nanti saya lihat bacakan. Proses itu Kualitas, jelas. kapasitas. Biasanya. Yang kedua, yang mana? Kenapa? Oke, ini panjang nih, cerita berikutnya panjang ya, bisa bilang kapasitas dan kualitas. Ini agak panjang ya. Misalkan waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Saya kasih introduksi aja dulu ya, nanti saya ulangi ya. Padi nanti minggu depan, ada Padi? Padi mana? Ya, Bro. Padi? Ya, Bro. Jadi saya mungkin berhenti, tapi baru introduction ya untuk yang kedua ini. Harus agak detail nanti, sehingga nanti Pak Adi kasih tahu saya. Kita baru bicara tentang ini, tentang bidang-bidang perusahaan-perusahaan dalam bidang operasi yang selamat ya. Baru satu poin kedua juga Mas, setengah porsi ya. Terus sampai ke depan. Ya Pak Adi, terima kasih tahu saya ya. Jika lupa. Ya. Nah, materinya ada, Prof? kenapa? Bahan materinya ada, Prof? Ada. Cuman yang tadi ini saya bilang slide-nya saya belum buat gitu ya, jadi dilakukan aja. Yang tadi sebelumnya, ini udah ya. Baik, nanti minta mohon izin untuk mendapatkan materinya, Prof. Ya, boleh nanti Pak Adi kirim WA ke saya nomor ini. Mau kirim melalui WA atau melalui apa? WA, Prof. Ada nomor teleponnya, Prof. WA nomor HP-nya. Tolong kirim ke saya, ya. Nomor teleponnya, ya. Bapak nomornya? Nomor Bapak. Nomor saya udah tahu? Belum, Prof. Tulis 0811 0811 200 445. 445. Baik, Prof. Nanti Kirim aja, nanti saya kirim ya. ya, Prof. Jadi yang kedua ini sebenarnya itu aja lah. Dasar kalau udah habis ya. Keputusan di bidang kualitas. Saya masih begini ya. Kualitas itu kualitas pelayanan itu berhubungan dengan biaya ya kan. Saudara ingin memberikan pelayanan rumah sakit yang prima, yang hebat, ya, makanannya enak, dokternya, sebut saya yang punya yang hebat-hebat, yang kompetensinya tinggi, ya. Kemudian ruangan yang bagus sekali, yang lux. Ya. Dampaknya apa? Memang kalau begitu pelayanan rumah sakitnya bagus kalau begitu, ya. Ruangan bagus, amannya bagus, tempat tidurnya enak, ya, dokternya sangat kompeten dan sebagainya. Ini dampaknya pada cost, pada biaya, pasti kan, ya. Dokter yang kompeten tinggi kan tentu minta jasa medik yang beda dari yang lain gitu ya, yang hebat juga gitu ya. Makanannya harus enak, ya, harganya juga masih mahal, ya. Ruangan fasilitasnya bagus juga harganya pasti mahal. Nah, jadi pasti kualitas yang tinggi akan membutuhkan cost yang tinggi ya. Nah, persoalannya apa? Persoalannya tidak semua pasien punya kemampuan membayar yang tinggi, tidak semua ya. Ada yang ke bawah, ada yang sebut saja ya tidak mampu lah membayar tambahan BPJS saja gitu ya. Dan dulu yang berapa aja bagus sekali kan. Nah beda-beda. Nah, disinilah kita
memutuskan bagaimana kualitas yang harus diberikan kepada pasien, ya. Nah, sampai situ dulu ya. Nanti jawabannya kita berikan minggu depan, ya. Nah, oke, saya kira Pak Adi, saya akhiri dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Insyaallah semua datang. Nah, kalau ada pertanyaan ya? Pak Adi, ada pertanyaan ya? Paling Prof, jadi pengalaman kami di lapangan Prof di rumah sakit, kadang-kadang dari PT dari atas itu meminta kita untuk mengambil keputusan, tapi sebetulnya keputusan itu adalah keputusan dari mereka, artinya dari atasan yang kadang-kadang tidak bisa diterapkan di PT. Nah, ini kadang-kadang mereka itu dari PT-nya itu, dari atasnya itu meminta keputusan ini yang diambil. Jadi kita sebagai yang bertanggung jawab di entitas itu kadang-kadang suka bingung gitu ya, gimana ya ini dari atas udah meminta seperti ini, jadi bagaimana? Jadi keputusan bukan dari kami ya, tapi dari atas gitu, dari atasan gitu. Masalah menurut kami itu tidak betul, artinya mungkin tidak sesuai dengan di lapangan. Nah, ini bagaimana cara menghadapi keputusan yang ternyata memang diberikan langsung dari atasan, artinya perintah langsung dari atasan. Oke. Ya, ini memang suka terjadi gitu ya. Nah, makanya baik atasan maupun ya sebetulnya top manager maupun middle manager ataupun lower manager yang bawah ya memang itu harus ngerti bagaimana keputusan harus diambil seperti itu ya. Nah, ada keputusan yang memang bisa diambil sendirian gitu. Ya. Nah, saya top manager sangat keputusan ini. Nah, ini kewenangan saya. Ada yang begitu. Ya. Tapi ada juga keputusan yang harus diambil bersama, disusulkan bersama dengan bawahan. Ya, ini contohnya sederhana. Ya. Jadi ada keputusan yang sifatnya bisa diambil sendiri, bisa diambil dengan pertimbangan dengan bawahan, malah ada keputusan yang harus diambil dalam kelompok, namanya group decision making. Ini beda-beda ini, beda-beda caranya. Ya, untuk keputusan yang strategis, ya, keputusan yang punya ambiguity, nah ini tidak bisa ngambil sendirian, nggak bisa, ya, harus dibicarakan dengan bawahan dan peer, seperti itu. Harus ngerti ya. Jadi ya kalau memang tidak mengerti gimana proses keputusan sudah ambil, dampaknya seperti yang saya katakan tadi. Dia nggak tahu lapangan, tapi putusnya gitu kan. Di lapangan itu yang tahu kan manajer yang bawah, gitu kan? Ya, nah, itu yang sering terjadi. Dan tapi artinya harusnya yang dasar tadi harus dipilah-pilah keputusan itu. Ada yang diambil sendiri, ada yang harus didiskusikan dengan bawahan, ada yang didiskusikan dengan peer, harus di kelompok, ada itu keputusan itu. Apa jenis keputusan itu macam-macam. Nah, tapi sekarang gimana kalau ini tidak terjadi sehingga saudara sebagai bawahan harus menjalankan keputusan atasan, ya. Nah, tentu kalau menghadapi begini, ya saudara tentu berusaha menjalankan ini ya semampu mungkin. Nggak bisa lewat deh. Yang penting juga saudara bisa memberikan feedback, memberikan umpan balik. Karena keputusan itu selalu ada feedback. Dalam teori keputusan itu selalu ada feedback, umpan balik. Ya. Misalnya nih, saudara memutuskan memasukkan anak ke pesantren, nah, misalnya, ya, kan nggak benar ya, menurut saya nih, mohon maaf nih kalau saya salah ya, nggak benar misalnya ada pesantren, anaknya nggak boleh berkomunikasi dengan keluarga, handphone nggak boleh, itu menurut saya salah, karena keputusan melokalkan ke pesantren harus memberikan feedback kepada
keluarga. Penting lagi. Gimana feedback itu melalui komunikasi. Bagi lagi. Itu harusnya ya. Nah, jadi makanya suka sering terjadi hal-hal yang negatif di pasangan itu maksudnya ini tidak ada feedback. Nah, sama juga buat saudara. Buat saudara memang harus loyal, harus taat pada atasan. Laksanakan keputusan itu. Tapi kan saudara tahu lapangan kan, oh ini ternyata nggak bisa begini nih. Ini susah jalannya. Nah inilah butuh feedback kepada atasan. Ya, sudah kasih tahu. Ini begini, bla bla bla. Nah, kalau atasannya tentu orang yang seorang manajer baik, dia akan terima feedback ini sehingga bisa dirumuskan perubahan keputusan. Ya, nah itu intinya. Kita tuh selalu punya feedback. Harus ada feedback. Nggak bisa keputusan tanpa feedback. Ada feedback ya. Itu ya Pak Adi ya. Jadi karena sudah sebagai orang yang harus melaksanakan keputusan ya wilayah saudara memberikan feedback balik. Ya, nah ini manajernya memang punya kemampuan yang baik itu harusnya bisa menerima feedback. Ya, nah, itu Pak Adi ya. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada kita akhiri, kita ketemu lagi insyaallah ke depan ya. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prof. Malam.